Anak laki-laki ini benar-benar menyukai anak-anak bebek, tetapi dia tidak punya uang. Dia hanya bisa menyentuh mereka di toko, hanya untuk melihat sekali lagi anak bebek kuning itu. Anak itu menawarkan diri untuk tinggal dan membersihkan. Saat itu hanya tersisa satu telur. Pemilik toko mengira itu telur yang rusak dan membuangnya ke tempat sampah. Anak itu terkejut. Dia buru-buru mencari di tempat sampah dan menemukan bahwa telur itu masih hangat. Dengan cepat dia memasukkannya ke dalam sakunya, siap menetaskannya sendiri di rumah. Sesampainya di rumah, dia menemukan sebuah keranjang kecil. Dia melapisinya dengan hati-hati, menggunakan kertas isolasi, membuat inkubator sederhana. Lalu dia menyalakan lampu meja dan menaruh telur di keranjang. Anak itu menahan rasa tidak sabarnya, berharap telur itu segera menetas. Berjam-jam berlalu, tidak ada yang berubah dia menunggu sabar. 2 hari lagi, tetap tanpa gerakan. Tepat ketika ayahnya memanggilnya untuk pergi berkemah, dia menyemprotkan sedikit air ke telur itu, lalu berbalik untuk pergi. Telur itu bergetar sedikit, tapi anak itu dan ayahnya sudah berangkat. Keesokan harinya, matahari hangat memenuhi ruangan. Telur yang diam itu akhirnya retak. Sebuah paruh kecil mematuk berulang kali pada cangkang. Retakan semakin besar. Setelah berhari-hari dan malam penuh usaha, sebuah kehidupan kecil akhirnya menetas. Itu adalah seekor anak bebek kuning. Anak bebek kecil itu memulai petualangannya. Ia perlahan memanjat komputer, melompat ke sebuah helm, lalu meluncur ke lantai dan merayap masuk ke dalam sweater. Anak itu di dalamnya hangat. Jadi ia pun tertidur. Namun kemudian terjadi kecelakaan. Ayahnya memasukkan pakaian ke dalam keranjang. Saat anak bebek itu menjulurkan kepalanya, sepotong pakaian lain menutupinya. Ayahnya membawa keranjang itu ke mesin cuci. Masukkan pakaian satu persatu. Apakah ini benar-benar akhir baginya? Tapi secara ajaib, anak bebek itu merangkak keluar dari keranjang. Ia sangat beruntung. Tepat saat itu, anak itu pulang, melihat cangkang telur yang pecah. Ia segera mengerti bahwa anak bebek itu telah menetas. Ia mencarinya kemana-mana. Ia memeriksa pakaian di dekat mesin cuci. Sementara anak itu mencari dengan cemas. Anak bebek itu berjalan terhuyung-huyung melewatinya, mencapai jendela, dan melihat dunia luar untuk pertama kalinya. Lalu ia berkeliaran ke ruang tamu, dan melihat sebuah tempat tidur di samping perapian. Ia menguak dengan gembira, tetapi tempat tidur itu tiba-tiba membuka matanya. Ternyata itu seekor kucing besar yang menatap marah pada anak bebek dan menerkamnya. Anak bebek itu bersembunyi gemetar di bawah meja. Jelas kucing itu tidak berniat menyerang. Anak bebek itu tidak punya tempat lain untuk lari. Untungnya anak itu muncul tepat waktu, mencegah kejadian berdarah. Dengan gembira, ia menggendong anak bebek itu, membelainya dengan lembut. Anak bebek itu merasakan kelembutan, dan sejak saat pertama melihat anak itu sebagai ibunya, dia menemaninya saat mengerjakan PR, dan bahkan bermain bersamanya di tempat tidur pada malam hari. Tak lama kemudian, ayahnya mengetahui hal itu. Sangat menantang, anak itu diam-diam mengambil telur tersebut dan membawanya untuk mengembalikan anak bebek itu kepada penjual. Melihat anak bebek itu kembali dengan saudara-saudaranya. Anak itu mengerti bahwa itu adalah keputusan yang benar. Tanpa anak bebek itu, ia menjadi murung setiap hari. Tepat saat itu, anak bebek itu tiba-tiba muncul di pintu, membawa saudara-saudaranya bersamanya. Ternyata ayahnya melihat betapa anak itu mencintai anak bebek tersebut dan membelinya semuanya.